adalah pertemuan di udara antara Yesus sebagai raja segala raja mempelai pria surga, ya, dengan sidang jemaat, dengan kita semua sebagai mempelai wanita, dengan sidang jemaat yang sempurna, ya, sidang jemaat yang sempurna, nikahnya yang baik, yang sempurna juga, ya, sebagai mempelai wanita. Itu terjadi nikah yang rohani, nikah sempurna, pertemuan di udara antara Yesus sebagai raja segala raja mempelai pria surga dan sidang jemaat yang sempurna sebagai mempelai wanitanya, sehingga terjadi nikah yang rohani, nikah yang sempurna untuk masuk ke Firdaus, kembali ke Firdaus. Pasal 20 Wahyu 19 pertemuan di udara, Wahyu 20 kerajaan 1000 tahun damai, itulah Firdaus yang akan datang. Tempatnya manusia di Firdaus, nikah itu di Firdaus, kembali ke Firdaus. Sesudah itu Wahyu 21-22 kita masuk Yerusalem baru, kota mempelai itu, kerajaan surga yang kekal, Yerusalem baru. Itulah pesta nikah anak domba. Ini setan tidak mau kita kembali ke Firdaus, tidak mau. Setan tidak mau. Nah, ini dijaga pintunya oleh setan. Dengarkan saudaraku, pintu masuk manusia ke bumi ini adalah nikah. Saya lahir karena ada nikah almarhum ayah dan ibu saya. Ibu saya sekarang. Saya bisa masuk ke dunia lewat pintu nikah. Kita keluar dari dunia ini, masuk ke dunia lewat pintu nikah jasmani, keluar dari dunia ini lewat pintu nikah yang rohani. Pintu nikah yang rohani. Sebab itu nikah harus dijaga. Seperti dulu waktu Israel mau keluar dari Mesir, pintu rumahnya diberi tanda darah. Biarlah hari-hari ini pintu nikah kita diberi tanda darah Yesus. Amin. Supaya setan tidak bisa merusak nikah. Ini pintu masuk ke dunia, nikah yang jasmani. Pintu keluar dari dunia, nikah yang rohani. Kalau tidak, binasa. Kalau nikah rusak, tadi belum dilanjutkan ya. Tadi yang positif. Mengapa setan menghalangi? Sebab setan tidak mau kita masuk pesta nikah anak domba itu. Kalau nikah tidak baik, nikah telanjang, itu berarti ketinggalan saat Yesus datang, tidak bisa terangkat. Ketinggalan saat Yesus datang dan betul-betul mengalami penghukuman Tuhan. Mulai dari api dari langit sampai api neraka. Seperti yang dialami zaman Lot, seperti yang dialami zaman Nuh, sudah dihukum. Dan jangan bilang Tuhan baik, tidak mungkin banyak yang dihukum. Kita belajar dari zaman Nuh, zaman Lot, hanya sedikit yang bisa lolos. Tuhan Yesus juga mengatakan, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Sedikit. Jaga pintu nikah. Jangan sampai dirusak. Sehingga kita ketinggalan saat Yesus datang. Betul-betul dihukum. Dihukum, mulai di dunia dihukum dengan api dari langit. Sampai hukuman kekal di neraka, api belerang yang menyala-nyala. Semoga kita bisa mengerti. Nah, sekarang apa kaitan dengan tema ini? Ia menjadikan segala baik. Alkitab dibuka dengan kitab Kejadian yang memuat nikah secara jasmani, nikah Adam Hawa. Nikah secara jasmani yang sudah dirusak, ditelanjangi, tidak baik. Nikah Adam Hawa, nikah jasmani yang sudah dirusak oleh setan menjadi telanjang, tidak baik. Tetapi puji syukur, Alkitab ditutup dengan kitab Wahyu yang memuat nikah yang rohani, nikah yang sempurna antara Yesus Adam terakhir dengan sidang jemaat Hawa yang disempurnakan sidang. Oh, apa artinya ini? Dimulai rusak. Di kitab Kejadian, Alkitab dibuka dengan nikah Adam dan Hawa, nikah yang jasmani rusak. Tidak baik.
Seharusnya dihukum. Tapi puji syukur Alkitab ditutup dengan nikah rohani, nikah sempurna antara Kristus sidang jemaat. Adam yang terakhir dengan Hawa. Apa artinya? Kalau rusak jadi baik tentu ada yang memperbaiki. Amin, saudaraku. Ada. Ini artinya antara Kejadian dan Wahyu, disinilah Tuhan tampil. Ia menjadikan segala-galanya baik. Saudara, jadi Tuhan Yesus, saudaraku, Alkitab dimulai dengan kitab Kejadian, diakhiri dengan kitab Wahyu ini mengandung makna. Yesus berjuang sampai mati di kayu salib untuk menjadikan nikah yang rusak, yang tidak baik, menjadi segala-galanya baik, menjadi nikah yang baik, sempurna untuk masuk pesta nikah anak domba Allah. Bisa ditangkap, saudaraku? Bisa ditangkap? Saya ulangi lagi. Apa kaitannya dengan tema? Ini kitab Alkitab dibuka oleh kitab Kejadian yang memuat nikah Adam dan Hawa secara jasmani yang sudah rusak, tidak baik, yang harus dihukum. Tapi Alkitab ditutup, puji syukur, dalam kitab Wahyu, dengan kitab Wahyu yang memuat nikah yang sempurna, nikah rohani antara Kristus dengan sidang jemaat. Adam terakhir dengan Hawa, kita sidang jemaat. Istri Hawa mempelai. Nah, mengapa terjadi? Dimulai rusak kok ditutup baik. Kalau mobil rusak, ya sudah rusak seterusnya, kecuali diperbaiki. Nah, di sini maknanya antara Kejadian sampai Wahyu. Nah, di sinilah Yesus berjuang sampai mati di kayu salib untuk menjadikan nikah yang tidak baik, yang telanjang, menjadi nikah yang baik, nikah yang rohani, nikah yang sempurna, untuk masuk pesta nikah anak domba Allah, untuk masuk ke Firdaus, untuk masuk kerajaan surga yang kekal. Nah, inilah Tuhan yang berjuang. Tuhan sudah berjuang sampai mati di kayu salib untuk menjadikan nikah kita baik. Ayo, sekarang kita pelajari apa yang membuat nikah tidak baik. Itu yang Tuhan perjuangkan. Apa yang tidak baik, Tuhan perjuangkan di kayu salib supaya jadi baik. Sekarang kita pelajari, paling sedikit ada 3 hal yang membuat nikah tidak baik, rusak, tidak baik. Ada 3 hal. Paling sedikit ada 3 hal yang membuat nikah tidak baik, rusak, atau tidak baik. Yang pertama namanya ketelanjangan. Yang pertama ketelanjangan. Telanjang yang pertama. Seperti waktu Adam dan Hawa makan buah, wah, telanjang. Hawa makan buah, lalu diberikan kepada Adam, suaminya makan juga. Keduanya telanjang, malu, takut. Tuhan datang takut, malu. Mereka malu loh, kok telanjang, malu. Nah, ini ketelanjangan. Nomor 1 yang membuat nikah tidak baik atau rusak adalah ketelanjangan. Telanjang sama dengan ada perbuatan-perbuatan dosa, ada dosa. Itu telanjang. Kapan manusia telanjang? Waktu berbuat dosa. Ini ketelanjangan. Jadi telanjang sama dengan ada dosa-dosa, perbuatan-perbuatan dosa yang memuncak pada dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Itu telanjang. Kalau suami berbuat dosa apa saja, dosa apa saja, sampai dosa makan minum, dosa kawin, telanjang nikah itu. Kalau istri berbuat dosa, telanjang nikah itu. Kalau anak berbuat dosa, apalagi anak hamba Tuhan, permisi bicara. Dulu saya salah juga. Saya sebagai hamba Tuhan takut punya anak. Takut sekali. Karena saya sudah melihat. Biasanya anak hamba Tuhan, anak pejabat, maafkan kalau ada anak pejabat, itu yang, wah, sasaran utama dari setan. Sasaran utama. Saya takut. Waktu istri saya bilang, wah, rasanya aku hamil, kaget. Wah, kaget. Aduh. Pertama, saya sudah minta ampun. Waduh. Takut betul. Takut. Sebab kalau anak Tuhan dalam dosa, anak hamba Tuhan dalam dosa, anak-anak kita dalam dosa, itu pukulan telak. Pukulan telak. KO.
Kalau kita masih dihantam oleh jemaat tentang apa, wah pendeta begitu, kita masih tegar. Tapi kalau anak kita berbuat dosa, apalagi sampai puncaknya dosa, itu betul-betul pukulan telak. KO betul. KO kena out. KO betul, dak kuat. KO. Nah, ini mari ada anak-anak hamba Tuhan di sini, ayo perhatikan betul-betul. Perhatikan betul. Anak pelayan Tuhan, anak majelis tua-tua, perhatikanlah. Anak muda perhatikan, itu pukulan telak. Banyak saudaraku, tua-tua begitu anaknya nakal, aduh om, saya rasanya tidak mau lagi jadi tua-tua. Telak. Pukulan telak. Pukulan telak. Ya, kita harus hati-hati, ketelanjangan berbuat dosa. Ada perbuatan-perbuatan dosa sampai memuncak pada dosa makan minum dan dosa kawin. Akibatnya ketakutan. Ada ketakutan dalam nikah. Kalau suami berbuat dosa, apalagi berselingkuh, mau ketemu istri takut, mau ini takut, mau pulang agak takut, semua takut. Ada ketakutan. Anak-anak berbuat dosa takut mau pulang, mulai takut bertemu orang tua. Ada ketakutan. Seperti Adam dan Hawa takut. Dalam ketakutan dipermalukan, telanjang itu dipermalukan. Artinya telanjang. Akibatnya ketakutan, dipermalukan, dan terakhir yang sangat riskan. Tidak, kalau tetap telanjang, tidak bisa dipermuliakan bersama Tuhan. Tidak bisa. Saat Yesus datang kembali, tidak bisa diangkat, dipermuliakan. Tidak ada mempelai telanjang, tidak ada. Tidak bisa diangkat atau dipermuliakan saat Yesus datang kembali kedua kali. Tidak bisa. Itu berarti binasa selama. Ini yang membuat nikah tidak baik, hancur, rusak. Ketelanjangan. Roma pasal 3 ayat 23. Mari. Roma 3 ayat 23. Semua manusia sudah telanjang. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, telanjang semua manusia sudah telanjang. Teruskan, mari. Roma 3:23. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Telah, garis bawahi. Terus. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telanjang, hilang pakaian, kemuliaan, kebenaran, kesucian, telanjang. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa atau berbuat dosa, maka semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Telanjang. Semua telanjang. Semua telanjang. Dan celakanya, manusia telanjang, manusia yang sudah berbuat dosa, tidak ada kemampuan manusia untuk menyelesaikan dosa. Tidak ada kemampuan manusia untuk menyelesaikan dosa. Segala sesuatu di dunia ini tidak mampu untuk menyelesaikan dosa. Seumpama kepandaian, kekayaan, pangkat, kedudukan, gereja besar, jemaat ribuan, tidak bisa menyelesaikan dosa. Tidak bisa menyelesaikan dosa. Dan semua manusia di dunia, termasuk rasul, nabi, pendeta, tidak bisa menyelesaikan dosa. Sebab manusia berdosa semua. Itu sebabnya harus dari surga. Dari dunia semua manusia sudah berbuat dosa. Dan segala sesuatu di dunia tidak mampu menyelesaikan dosa. Kekayaan, kepandaian, semua tidak mampu. Gereja besar tidak mampu. Manusia di dunia, rasul, nabi, semua tidak mampu menyelesaikan. Sebab dia sendiri orang berdosa. Lalu dari mana penyelesaian? Dari surga. Amin, sagu. Dari surga. Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Harus dikirim dari surga. Seandainya di dunia ini ada, tidak usah Yesus datang. Ngapain? Tidak usah. Inilah perjuangan Yesus. Untuk menolong orang telanjang, nikah telanjang, dia tinggalkan surga. Tinggalkan surga. Jangan ragu-ragu. Untuk datang kebaktian, untuk mendengar pengajaran yang benar, untuk kita bisa ditolong oleh Tuhan, biar dari jauh, dari Papua, dari mana, datang. Yesus dari surga datang. Amin, saku. Datang. Jangan ragu-ragu. Ya, ini pertolongan Tuhan. Yesus datang. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Caranya bagaimana? Yohanes 19 ayat 23. Mari. Injil Yohanes 19
ayat 23. Mari silakan. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, Ya, menyalibkan Yesus. mereka mengambil pakaiannya, Ya, lalu membaginya menjadi 4 bagian.